Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke bab baru, yaitu teks prosedur. Lebih khususnya, kita akan mempelajari apa itu teks prosedur, mulai dari pengertian, tujuan, dan ciri-cirinya. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.5. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan proses pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian teks prosedur. 2. Memahami jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuan. Dan yang ketiga, memahami ciri teks prosedur dari segi isi dan bahasa. Kita masuk ke pengertian teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur bisa juga disebut dengan teks petunjuk, teks panduan, ataupun teks instruksi. Sehingga yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tahapan ini harus urut ya, jadi tidak boleh dibolak-balik. Misalnya kita punya tahapan dari 1 sampai 10. Nah, misal saya mau mengerjakan nomor 2 dulu, baru nomor 1. Itu tidak boleh, jadi harus sesuai dengan urutannya, yaitu kerjakan nomor 1 dulu, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 10. Seperti itu ya, maksud dari tidak boleh dibolak-balik dan harus urut. Kalian coba lihat di situ ada contoh teks dengan judul Cara Memasak Mie Instan. Nah, teks tersebut itu masuk ke dalam teks prosedur. Mengapa? Karena teks ini berisi langkah-langkah dalam membuat mie. Nah, di situ kan ada langkah 1 sampai 6 tuh. Nah, coba kalian lihat nih, langkah-langkahnya itu sangat urut. Coba kalau misalnya kalian menuliskan nomor 6 terlebih dahulu, yaitu memasukkan mie dalam mangkok dan siap dihidangkan. Nah, apa bisa langsung siap dihidangkan? Tidak kan? Jadi harus kerjakan dulu nomor 1, lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baru ke nomor 6. Paham ya sampai sini tentang pengertian teks prosedur? Jenis teks prosedur berdasarkan tujuan itu ada 3. Yang pertama, bertujuan untuk membuat sesuatu. Yang kedua, bertujuan untuk menggunakan suatu alat. Dan yang ketiga, bertujuan melakukan sesuatu. Contoh judul teks prosedur yang bertujuan untuk membuat sesuatu adalah di situ ada judul Cara Membuat Obat Tradisional Insomnia. Nah, nantinya isinya itu berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam pembuatan obat tradisional insomnia dan langkah-langkah apa saja dalam membuat obat tradisional insomnia tersebut. Selanjutnya, teks prosedur dengan tujuan menggunakan suatu alat. Maksudnya adalah isi dari teks prosedur tersebut menjelaskan cara memainkan suatu alat. Misalnya alat musik. Jadi contoh judulnya bisa cara memainkan angklung. Nah, nanti isinya yaitu langkah-langkah dalam memainkan angklung. Selanjutnya, jenis teks prosedur dengan tujuan melakukan sesuatu. Maksudnya adalah isi dari teks prosedur tersebut menjelaskan cara-cara melakukan sesuatu. Misalnya, melakukan gerakan tari. Nah, bisa contoh judulnya yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, nanti isinya itu adalah langkah-langkah dalam melakukan gerakan tari tortor. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri teks prosedur. Nah, di
teks prosedur ini memiliki ciri-ciri, yaitu dari segi isi dan dari segi bahasa. Nah, yang pertama akan Ibu bahas adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Jadi, dari segi isi, teks prosedur itu biasanya isinya yang pertama berupa panduan langkah-langkah baik dalam membuat, memainkan, atau melakukan sesuatu. Kedua, isi dari teks prosedur itu yaitu juga berupa aturan atau batasan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Contohnya, misal kita mau membuat mie instan, otomatis kan harus ada aturannya. Misal, memasak mie tidak boleh lebih dari 4 menit, karena nanti akan menjadi lembek. Atau terdapat penjelasan, misalnya bahan apa saja yang diperlukan, bumbu, minyak, kecap, saus, bawang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah urutan isi kegiatan. Nah, yang dinamakan teks prosedur itu, langkah-langkahnya itu harus urut ya, tidak boleh dibolak-balik. Kalau yang bisa dibolak-balik itu masuk ke dalam tips. Jadi kalau untuk teks prosedur itu langkah-langkahnya harus urut. Ya, sampai di sini paham ya? Selanjutnya, ciri teks prosedur dari segi bahasa itu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Dan yang keempat, menggunakan kalimat batasan yang jelas. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini contohnya, masukkan mie ke dalam air yang telah mendidih. Jadi di situ berarti menyuruh kita untuk memasukkan mie ke dalam air yang mendidih. Seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, untuk kalimat saran itu contohnya, sebaiknya aduk dengan tangan. Nah, ciri dari kalimat saran itu ada kata sebaiknya. Berarti kita diberi saran nih bahwa lebih baik aduk dengan tangan. Seperti itu. Kemudian ada kalimat larangan. Contohnya, jangan memberi penyedap rasa untuk makanan bayi ini. Nah, kata jangan itu masuk ke dalam kata larangan. Jadi, kalimat tersebut merupakan kalimat larangan. Begitu pula kata hindari. Hindari juga masuk ke dalam kata larangan. Contohnya, hindari api yang terlalu panas dalam menggoreng ikan. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Lanjut, yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat. Di situ ada contoh 1/4 tepung, terus 5 buah rimpang kunyit. Nah, berarti biasanya kalau kata-kata dengan ukuran akurat itu lebih menuliskan jumlahnya berapa. Misalnya 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, 5 siung bawang merah, gitu ya. Jadi lebih ke jumlahnya berapa. Dan yang keempat, itu menggunakan kalimat batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Kemudian atau lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, di situ ada kata yang mengandung batasan, yaitu kata sehingga. Jadi maksudnya misalnya rebus nih, rebus batasannya apa ya? Hingga menjadi bubur gitu. Itu batasannya hingga menjadi bubur. Paham ya sampai di sini tentang ciri teks prosedur dari segi bahasa? Semoga paham. Sekian penjelasan tentang teks prosedur. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas partisipasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.